Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita. Saya bisa mengajak Bapak Ibu yang ada di belakang bisa maju ke depan untuk mengisi kursi-kursi yang masih kosong di depan. Mungkin mulai dari Pak Valen, Pak Sutopo, Pak Parjo, maaf. Pak Parjo. Bisa maju ke depan supaya kita memuji Tuhan secara teratur. Silakan yang di belakang. Yang orang jauh, saya lihat dari Jawa kayaknya itu Mbak Tante Shirley. Silakan ke depan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita naikkan satu duduk kita kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pagi hari ini kita bisa berada di sini oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita akan naikkan sembah kita kepada Tuhan lewat pujian kita. Sungguh besar kasih setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan Yesus Engkau akan memberikan kami roh-Mu Tuhan, supaya kami yang hadir di sini Tuhan kami mempersembahkan yang terbaik buat Engkau lewat puji-pujian kami, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah Tuhan kami yang layak untuk kami puji dan sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pagi ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini pada Tuhan. Juru selamat yang ku puja, ku mazurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha kuasa, maha mulia nama-Mu. Sepanjang masa menebus junjungan-Mu, para suci tiap bangsa dan memuji nama-Mu. Kaya surgawi sampai salib Golgota, rela Kau turun dan mati bagi orang berdosa. Ya Tuhan Juru Selamatku, datang bersemayamlah, bimbinglah kerajaan sampai selama-lamanya. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita masing-masing
untuk membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Nehemia pasal yang ke-9 ayat 38, dan kita lanjut lagi pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-39. Nehemia pasal yang ke-9 ayat 38 saya akan bacakan, dan pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-39, ayat yang genap akan dibacakan oleh ibu-ibu atau perempuan. Ayat yang genap akan dibacakan kaum pria. Ayat yang ganjil dibacakan oleh kaum pria. Saya mengajak Bapak Ibu, kita akan menghormati firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, dan saya akan bacakan Nehemia pasal yang ke-9 ayat 38. Piagam perjanjian. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Yang membubuhi materai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia Zedekia, Pasirur Maria Malkia, Harim Obaja, Mesulam Abia Miaimi, sedang dari orang Lewi Yesua bin Asyare Numia, seorang dari antara anak-anak Henekdek dan kami. Milika Rehobot Hodia dan Binai. Buni Azad Bebe, Ater Heskia Asyur, Hadi Anatot Nebai, Mesezabel Zadok Yadua, Hosea Hanaya Hasib, Rehu Hasabna Maesea, Maluk Harim dan Baana. menghubungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah untuk menghidupi hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, secara segala perbuatan dan ketetapannya. Dan bila mana penduduk negeri membawa bangsa
dan berbagai gandum untuk menjual pada hari Sabat. Kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah dan tidak akan mengambil sesuatu hutang. Untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus, dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan perdamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan rumah Allah kami. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Anak-anak sulung ternak kami seperti tertulis dalam kitab Taurat Tuhan. Dan itu pun yang mula-mula, dan persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur, dan minyak akan kami bawa kepada imam di rumah Allah kami. Dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan dari segala kota. Dan orang-orang Lewi itu akan memungut persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan ke rumah Allah. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke belik itu. Di situ ada perkara-perkara tempat kudus. Pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Diakon Wardoyo Ruslan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dalam pujian kita. Sungguh indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu,
Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita sama-sama memuji Tuhan sekali lagi dalam pujian ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Baik, mari kita kembali bersama-sama tundukkan kepala untuk menaikkan doa syafaat pada pagi siang hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini di dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah persekutuan kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar, baik melalui puji-pujian
melalui pembacaan firman Tuhan akan Tuhan meteraikan di dalam kehidupan rohani kami masing-masing. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, sebelum kami naikkan pokok-pokok doa secara khusus pada pagi siang hari ini, kami awali, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, baik tutur kata kami maupun sikap kami, kiranya Tuhan akan mengampuni kami. Sehingga apa yang kami panjatkan nanti, apa yang kami ucapkan nanti, apa yang kami permohonkan nanti, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami secara khusus dan tak henti-hentinya berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami ingat akan Ibu Pipin dan juga Ibu Dian dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang bijaksana akan menilik dan sekaligus akan berikan penyertaan dan kesembuhan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami itu. Karena Tuhan yang kami yakini dan Tuhan yang kami imani di dalam Yesus Kristus adalah Tabib yang agung, dokter segala dokter, yang berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan akan sembuhkan secara sempurna. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani di dalam Yesus Kristus, secara khusus pula pada saat ini kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak kami, untuk adik-adik kami, untuk saudara-saudara kami yang tergabung baik dalam PKRB maupun di dalam PKMB. Mohon Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupannya, baik di dalam studinya, baik dalam pekerjaannya, baik dalam cita-citanya, dan juga pasangan hidupnya. Mohon Tuhan akan campur tangan, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka dan juga merupakan kerinduan kami, Tuhan akan kabulkan yang sesuai dengan rencana-Mu itu. Kami rindu Tuhan, agar anak-anak kami yang tergabung di dalam PKMB dan PKRB ini selalu bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena masa depan gereja ini ada di tangan-tangan mereka atas bimbingan dan campur tangan Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon kuasa dan campur tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk program gereja kami. Tuhan juga akan campur tangan sehingga apa yang menjadi kerinduan kami bersama, Tuhan akan kabulkan. Secara khusus berdoa untuk rencana pembangunan ruangan-ruangan sekolah minggu yang sekarang sedang dalam pembicaraan dengan Pak Beng yang akan menolong kami atau menolong gereja ini. Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik karena tuntunan Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan atas dana yang sudah tersedia, dan kami terus berdoa agar apa yang menjadi kerinduan kami, dana yang diperlukan, ruangan yang diperlukan, Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik karena tuntunan daripada Tuhan.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, badan pimpinan nasional, mulai dari ketua, wakil ketua, dan juga sekjen, maupun departemen-departemen yang ada di bawahnya. Tuhan akan campur tangan, sehingga apa yang menjadi kerinduan bersama umat baptis khususnya yang ada di Indonesia, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, Tuhan akan kabulkan. Kami ingat Tuhan akan saudara Triaman yang baru-baru ini telah diutus untuk melayani Tuhan, secara khusus di Kalimantan. Mohon juga Tuhan akan pimpin, Tuhan akan campur tangan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan karena kuasa dan campur tangan Tuhan. Demikian pula kami juga berdoa untuk Yayasan Baptis Indonesia maupun Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Kami ingat Tuhan akan lembaga literar Baptis, kami ingat Tuhan akan Sekolah Tinggi Teologi Baptis, kami ingat akan Sekolah Tinggi Desain Indonesia yang semuanya ada di Bandung, juga Sekolah Teologi yang ada di Semarang maupun yang di Jakarta, dan juga badan pinjam-meminjam, dana pensiun, dan juga Wisma Retreat Baptis, maupun Stikes yang ada di Kediri, dan juga lembaga-lembaga lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan akan campur tangan, sehingga melalui lembaga-lembaga itu, Injil disebarluaskan. Akhirnya kami berdoa untuk pemerintah dan negara kami ini Tuhan, khususnya di dalam tahun-tahun politik ini, di mana nanti tanggal 14 Februari tahun 2024 akan diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Kiranya Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Jauhkanlah Tuhan dari hal-hal yang akan mengganggu ketenangan daripada negara kami ini. Oleh karena itu kami berdoa agar Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin negara kami ini, sehingga pemimpin negara kami ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan dengan adil. Itulah Tuhan, pokok-pokok doa yang sudah kami sampaikan, dan kiranya apa yang menjadi kerinduan kami bersama, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencanamu. Akhirnya, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, sekali lagi, kiranya Tuhan akan mengampuni kami. Karena semua ini hanya kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Diakon Werdoy yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Tuhan selalu memberikan kesehatan dalam pelayanan bersama Tuhan. Bapak Ibu masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Kok kelihatannya pada lesu semua? Coba kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan kita dalam pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Saya mengajak kita semua bisa menggerakkan tubuh kita, bisa ke kiri dan ke kanan, dan sambil bertepuk tangan. Kita sama-sama bertepuk tangan. Jiwaku
puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita sama-sama katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita sama-sama akan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan kita. Saya akan meminta Ibu Budi dan Ibu Sarah untuk membantu mengedarkan persembahan kita pada siang hari ini. Saya minta Pak Timbul bisa memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan perlindungan Tuhan atas hidup kami, kekuatan kesehatan dan berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk segala yang kami terima. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan persepuluhan kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Tuhan, demi kemuliaan kerajaan Tuhan dalam gereja ini untuk melayani-Mu Tuhan sepenuhnya. Kami serahkan semua kekuatan kami dan pengharapan kami ke tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberikan persembahan dan persepuluhan kepada nomor rekening yang sudah tertera di layar.
kasih Ibu Sarah dan Saudari Sally dan Mbak Cia. Saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari WBI, dan selanjutnya kita sesudah persembahan pujian kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Piagam Perjanjian. Kepada WBI dipersilahkan. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku.
Ya, terima kasih WPI sudah persembahan pujian. Ya. Suasananya agak lain ya, Bu Panjaitan ya. Kemarin baru refreshing, ya, baru ibadah Padang di Pulau Dewata, Lembang, Lembah Dewata gitu ya. Ya, tahun depan bisa ke Bali ya Bu Ratna ya, ke Pulau Dewata, nabung dulu, iya, nabung dulu. Ya, mungkin gantian PBI, ya, Pak Riko, Pak Wardoyo, kapan survei, gitu, ya, sehingga PBI juga bisa ibadah Padang, gitu ya. Juga setelah itu diikuti PKMB, PKRB, ya. Ya, setiap komisi gereja sudah poskan, ya, bisa digunakan ya untuk persekutuan kita sehingga semakin kuat kita di dalam tubuh Kristus. Ya, hari ini kelanjutan minggu yang lalu, ya, khotbahnya tentang piagam perjanjian. Ya, seperti apa piagam perjanjian? Isinya, detailnya seperti apa? Mengapa mereka harus membuat piagam perjanjian? Ya, mari kita berdoa terlebih dulu. Kepada kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mohon bimbingan Engkau saat kami belajar firman-Mu hari ini. Tanpa kuasa-Mu Tuhan, ibadah kami sia-sia. Karena itu kami mengundang pimpinan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Apa yang kami lihat, kami dengar akan memberkati kami. Kami pulang ibadah saat ini tidak sia-sia. Ke tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, doa ini kami naikkan. Amin. Ya, piagam perjanjian. Ya, jika kita lihat khotbah minggu yang lalu, lanjut Mas, yaitu umat Yehuda, bangsa Yehuda mengalami restorasi, mengalami pemulihan. Ya, kan itu ditandai mereka berpuasa, betul-betul merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah. Juga tanda yang kedua kemarin kita melihat mereka memisahkan diri dengan bangsa-bangsa asing, mulai hidup kudus. Ya. Dan yang terakhir mereka kemarin juga melihat pengakuan dosa. Bagaimana dari zaman Abraham, ya, zaman Musa, zaman Daud, sampai zaman hakim-hakim dan raja-raja. Dosa-dosa nenek moyangnya dan dosa mereka. Dan mereka juga menyadari 70 tahun dibuang di Babel karena dosa-dosa bangsa itu. Sehingga mereka dengan 3 hal ini tanda, mereka ada pemulihan, mereka ada restorasi. Setelah pemulihan restorasi ini terjadi, inilah yang dilakukan bangsa itu, ya, yang disaksikan oleh pemimpin-pemimpin umat saat itu, yaitu mengikat perjanjian. Lanjut. Ya. Apakah isi piagam perjanjian rakyat Yehuda kepada Allah? Ya. Kita akan melihat isi piagam perjanjian rakyat Yehuda kepada Allah setelah mengalami restorasi, setelah dipulihkan. Yang pertama, isi piagam perjanjian yaitu mentaati hukum Taurat atau mentaati Taurat Tuhan. Dan orang-orang yang lain yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri itu, karena masih ada bangsa asing di kota Yerusalem saat itu. Seperti kemarin dia memisahkan diri untuk patuh kepada hukum Allah. Serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka, mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah.
yang diberikan dengan perantaran Musa, hamba Allah itu. Dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Ini komitmen mereka. Dan itu tertulis sebagai piagam mengikat perjanjian dengan Tuhan. Bayangkan itu sudah tahun 500 sebelum Masehi. Sebelum masa tahun Masehi zaman Tuhan Yesus. 500 tahun sebelum tahun Masehi, bayangkan. Mereka sudah mengikat perjanjian. Komitmen yang pertama di sini mentaati Taurat Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan. Hukum pertama kedua itu. Dengan segenap hati. Dengan segala keberadaannya. Sehingga janji itu diikat. Umat semakin mengerti. Kalau diberkati seperti ini. Kalau hidupnya penuh damai sejahtera seperti ini. Karena itu ini hal yang mutlak. Mentaati Taurat Tuhan. Yang kedua, jika kita perhatikan isi piagam itu, melarang anak-anaknya dinikahi orang asing. Ya, perhatikan di sini, atau dikatakan itu hidup kudus. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Ya. Komitmen. Yang pertama tadi mentaati hukum Taurat, yang kedua di sini melarang keturunan saya, anak-anak saya dinikahi orang-orang asing. Apa tujuannya? Karena bangsa asing yang masih tinggal di Yerusalem belum mengenal Allah. Kan itu kalau zaman PB semakin jelas ya, gelap dan terang tidak bisa disatukan. Dan hal ini menjadi komitmen dan dimasukkan janji mereka di piagam tersebut. Perhatikan di situ, anak laki-laki, ya, kami sebagai orang tua ya, pula kami ya, sebagai orang tua tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri. Ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Komitmen ya. Ini mereka ikrar para orang tua di sini. Melarang anak-anaknya dinikahi atau diserahkan kepada orang-orang penduduk negeri, itu artinya bangsa asing tersebut. Di zaman kita sekarang kan juga seperti itu. Konsekuensinya, kalau melanggar, konsekuensinya kalau taat, sangat jelas di situ. Sehingga anak-anak mereka, keturunan mereka tetap komitmen kepada orang-orang sebangsanya. Enggak mudah di situ. Tapi inilah harga yang mereka harus bayar untuk hidup kudus di mata Allah untuk anak-anak dan keturunannya. 3. Menguduskan hari Sabat. Ya. Mengapa ini diikat dalam perjanjian? Orang Israel sering teledor. Ya. Tidak komitmen memelihara hari Sabat. Lihat di sini. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, penduduk negeri ya atau bangsa asing yang tinggal di kota itu, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Kalau diimplikasikan di sekarang, mengapa kita harus beribadah tiap hari Minggu? 6 hari Tuhan sudah memberi kesempatan kita untuk bekerja. 1 hari kuduskan untuk Tuhan, juga waktu untuk keluarga. Kurangnya apa? Kebaikan Tuhan.
Lah bangsa Israel saat itu keras kepala. Karena itu diikat. Mereka berjanji. Bayangkan, bekerja saja dihentikan. Bila penduduk negeri membawa barang-barang di hari Sabat, gandum untuk dijual di hari Sabat, kami tidak akan membelinya. Ini kan memancing gitu ya. Kalau di kota itu tinggal bermacam-macam bangsa, seperti itu tantangannya. Sehingga orang-orang Yehuda terpengaruh. Wah, ini pas hari Sabat, mereka jualannya laris. Ya udah, saya juga ikut membeli mereka. Itu kan melawan perintah Tuhan. Kamu 6 hari sudah bekerja. 1 hari untuk Tuhan dan untuk keluarga kamu. Kamu sudah mati-matian bekerja di sini, kuduskanlah. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu, orang Israel itu begitu memegang teguh menguduskan hari Sabat. Itu kalau kita ingat di Indonesia, di Bali ya, kalau pas hari apa itu, Nyepi itu, sepi sekali. Enggak ada aktivitas. Itu di Bali, 1 tahun sekali. Bayangkan di Israel, saat itu sampai hari ini, seminggu sekali aktivitas enggak boleh. Contoh waktu kami ke sana itu, 2016 itu ya, saya tinggal di lantai 15. Pas itu hari Sabat. Lift saja enggak boleh dinyalakan. Lampu saja, sampai hari ini. Mereka betul-betul mensakralkan hari Sabat itu untuk Tuhan. Setelah mereka beribadah di hadapan Allah, juga untuk keluarganya, untuk bersama anaknya, istrinya, dan keluarga besarnya. Betul-betul memperhatikan hal itu. Nah, itu salah satu menghormati Tuhan. Sampai-sampai apa? Hari Sabat itu dipolitisasi. Contoh, Yesus enggak boleh menyembuhkan hari Sabat. Enggak boleh makan hari Sabat. Makanya Yesus banyak dikritik ya oleh orang-orang Yahudi di situ. Karena begitu menguduskan hari Sabat, sampai buta, mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Ya, murid Yesus memetik gandum, Yesus menyembuhkan, ada orang menolong, domba masuk got, orang-orang Farisi enggak setuju. Begitu naibnya memaknai hari Sabat. Dengan tujuan mulia seperti itu, tapi mereka menyalahgunakan. Mari saudara, mengikat, menguduskan hari Sabat penting bagi Israel dan juga penting bagi kita hari ini. Lanjut. Yang keempat, memberi persembahan syukur. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga sikal untuk ibadah di rumah Allah kami. Yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan perdamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Yaitu bagian dalam ibadat, memberi persembahan syukur kepada Allah. Sepertiga sikal untuk ibadah di rumah Allah kami. Untuk semua tata acara ibadah, untuk korban syukur, korban penghapus dosa, semuanya itu butuh sarana prasarana dalam ibadah itu. Bayangkan waktu pentabisan tembok Yerusalem kemarin, 200 penyanyi. Kalau latihan makannya dari siapa? Konsumsinya dari siapa? Yang mengurus sarana prasarana orang-orang Lewi. Tanda kasihnya dari siapa? Sehingga semua peribadatan itu bermain kusuk dan megah di hadapan Allah.
untuk sarana-sarana ibadah itu. Karena itu memberi persembahan syukur ya, untuk hari-hari Sabat, untuk penyembahan, untuk korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta pekerjaan di rumah Allah atau di bait Allah. Itu tujuan persembahan syukur itu. Persembahan apa lagi yang mereka akan berikan? Lanjut Mas. Yaitu memberi persembahan sulung. Memang agak abstrak ya, di perjanjian lama. Seperti apa persembahan sulung? Kalau kita mengingat pengorbanan Kristus, itu persembahan sulung. Persembahan yang terbaik yang rakyat itu berikan kepada Allah. Ya, mari kita lihat ayat 35 sampai 37 ini. Lagi pula setiap tahun kami membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami serta tertulis dalam kitab Taurat. Juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. Dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan-persembahan khusus kami. Dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami. Dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian. Bayangkan, memberi persembahan sulung. Hasil panen yang pertama. Biasanya seperti orang kita ya, kalau padi itu berapa tahun Bu Sis? Panen setahun ada? Ya, 2 kali kalau tanahnya gersang. Kalau tanahnya melimpah seperti Purworejo pasti 4 kali. Ya, 3 kali sebulan panen. 3 bulan sekali panen, setahun jadi 4 kali. Persembahan sulung. Lembu, kambing, biasanya kambing itu kalau 1 kambing biasanya brojol bisa 2, bisa 3. Yang sulung dibawa, diserahkan. Hasil panen anggur dan macam-macam buah itu. Ya. Kalau rambutan kan setahun sekali. Ya. Pisang setahun sekali, anggur setahun sekali. Yang sulung hasil panen itu mereka ikat di bawah. Diberikan kepada para imam yang memimpin semua keberadaan ibadah dan orang-orang Lewi. Mengapa diberikan orang Lewi? Karena orang Lewi khusus untuk melayani di bait Allah. 11 suku dapat warisan, tapi orang Lewi 1/10 11 suku itu untuk menggaji orang Lewi itu. Karena itu orang Lewi spesial. Dan orang Lewi juga ada tugas di sini apa? Mengambil persembahan sulung tersebut. Ingat di dalam PB, Yesus sebagai persembahan sulung untuk menebus hidup kita. Untuk menghapus, untuk menjamin kita. Di persembahan sulung, persembahan yang terbaik yang diserahkan Allah melalui para imam dan orang Lewi tadi. Keberadaan orang Lewi mengambil, memungut persembahan-persembahan sulung itu, ini masih ada Bapak Ibu. Contoh di gereja GKJ gitu ya. Saya pernah sharing sama pendetanya. Perpuluhan itu ada yang ngambil. Misalnya enggak sempat gitu saat itu. Sekarang kan mudah ya. Ada QR, ada transfer. Dulu diambil oleh petugas atau majelis khusus panitia keuangan majelis itu. Bapak A belum memberi atau mengembalikan ya perpuluhan. Bahasanya yang pas itu mengembalikan perpuluhan. Majelis itu mengambil.
Seperti orang Lewi di sini. Wow, keluarga B, saya nggak sempat ke gereja Pak. Ada yang urgent, silahkan. Majelis bagian keuangan mengambil, diambil. Kita kan enggak. Ya, diingatkan, firman Tuhan diberitakan. Kesadaran kedewasaan kita. Karena itu kunci orang Kristen, keluarga Kristen diberkati. Karena ditekankan di sini. Itu PL. Tapi kalau PB itu seluruh hidup kita. Tantangannya seluruh hidup kita. Kalau bukti kita memaknai, mengasihi Kristus, hidup kita diserahkan kepada Tuhan, kita sudah milik Tuhan. Artinya apa? Lebih berat mana? Kita mengembalikan 10 atau menyerahkan hidup kita? Sepenuhnya. Ya. Kalau kita sudah sepenuhnya, hal-hal yang receh tadi, persembahan, sulung, persepuluhan secara otomatis. Karena kadar iman kita sudah tahu betul apa itu persembahan, sulung di hadapan Allah. Ini men-challenge iman kita. Yang keenam, apa yang dilakukan? Mereka mengikat perjanjian memelihara bait Allah. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, ya, anggur dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus. Pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Jadi tanggung siapa? Sarana prasarana ada di gereja, atau di bait Allah saat itu, atau di gereja saat ini, tanggung jawab kita semua. Yang diberkati lebih, Pak, saya ingin pianonya agak baru dikit. Ini kan hasil persembahan yang kita kumpulkan. Pak, kita ingin mungkin keyboardnya agak modern dikit. Gitarnya, semuanya apa? Kita harus peduli di sini. Karena itu dikatakan kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Karena disitulah hadirat Allah di bait Allah, di gereja, kita menerima berkat Tuhan. Karena itu memelihara bait Allah, tanggung jawab umat. Baik saat itu maupun sekarang. Siapa yang memikirkan? Kalau tidak, kita. Ya. Untuk sarana prasarana dalam ibadah itu. Di sini saudara, pancaran di situ. Mereka mengikat perjanjian. Pentingnya umat itu memelihara sarana prasarana ibadah di bait Allah. Siapa yang membiayai, memberi konsumsi ratusan penyanyi, pemain musik puluhan? Siapa yang mengurusi semua sarana prasarana itu? Para Lewi. Yang memimpin itu siapa? Para imam. Dananya dari mana? Umat. Karena 11 suku tadi sudah diberi warisan. Dan hasil tanah itu harus dikembangkan. Dan setelah ada berkat baru, sebagian dibawa ke rumah Tuhan sebagai perbendaharaan sarana prasarana tadi. Di situ saudara, 6 hal mereka mengikat perjanjian. Lanjut Mas. Ya. Piagam perjanjian tadi, jika kita perhatikan, yaitu ada 3 hal yang ditekankan. Mentaati hukum Tuhan. Contoh tadi apa? Jangan mendukakan Tuhan. Jangan Tuhan dibuat ban serep. Kalau saya butuh, saya datang. Padahal setiap hari kita itu sangat membutuhkan Tuhan. Kuduskan hari Sabat tadi contohnya. Dan penekanan yang kedua, memberi persembahan. Itu bagian kehidupan kita. Gereja kita, ingat ya, triwulan kemarin, gereja Yerusalem ada masalah, gereja Efesus, gereja Korintus didorong, saling support,
memberi persembahan-persembahan itu. Itulah kehidupan gereja sekarang juga seperti itu. Ya. Kalau orang nggak tahu saudara, kadang sebagian orang itu tanya, Pak Hosea, berarti Bapak dapat gaji dari pemerintah ya? Maksudnya, iya gaji pendeta kan pemerintah. Saya jelaskan, tidak. Gaji pendeta dari persembahan dan persepuluhan jemaat, bukan dari pemerintah. Karena sebagian orang di luar sana menilai ya, pemimpin-pemimpin gereja itu dapat tanda kasih dari pemerintah. Tapi memberi persembahan sudah gaya hidup umat saat itu. Sampai masa gereja mula-mula dan sampai sekarang, operasional gereja dari persembahan, syukur, dan persepuluhan jemaat tersebut. Juga ditekankan dalam perjanjian itu umat bertanggung jawab untuk memelihara bait Allah, sarana prasarananya. Semua petugas-petugas dalam bait Allah itu, pemain musik, para penyanyi. Kalau ibadah itu penyanyinya tidak 2, 3, 5, tidak, ratusan. Kemegahan hadirat Allah betul-betul dirasakan umat itu. Di sini saudara, piagam perjanjian kehidupan umat Allah bahkan sampai hari ini. Dituntut kita tidak mendukakan Tuhan. Kita menguduskan hari Sabat atau hari Minggu kalau umat Kristen. Tapi kalau umat Israel saat ini yang belum percaya Yesus juga hari Sabat. Dan penekanan yaitu memelihara bait Allah. Mari kita lihat. Bapak Ibu sebagai anggota gereja baptis mungkin pernah melihat di sini. Lanjut Mas. Perjanjian gereja baptis di buku kecil ya. Sebelum dibaptis itu sudah dibuat sampai hari ini belum dirubah semenjak tahun 1980-an jadi diakon Sidati ya. Perjanjian gereja baptis itu. 1989 kartu baptisan itu. Sampai hari ini belum dirubah. Itu mengingatkan tidak? Di situ. Nama baptis, di baliknya ada perjanjian gereja baptis. Ya. Dikatakan di situ ada beberapa poin. Contohnya di situ. Saya yakin dan percaya setelah saya memperoleh pimpinan Roh Kudus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka hadirat Allah dan sidang jemaat ini dengan hikmat dan penuh sukacita saya masuk ke dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Kalau kita sudah dibaptis di gereja, kita itu menjadi anggota gereja. Kalau sudah menjadi anggota gereja, hak kewajibannya harus dilakukan. Enggak seperti di tempat ibadah lain ya. Wah di sana oke, di sini oke, di sana oke. Akan bertumbuh orang itu? Enggak. Seperti pohon itu ya, ini dipindah sini, di sini lagi dipindah lagi, pindah sini, malah bingung. Ya. Di sini ya. Masuk dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Yang kedua, sebab itu saya berjanji dengan pertolongan Roh Kudus akan berbakti bersama-sama dalam kasih Kristus, berusaha turut memajukan gereja dalam pengetahuan kesucian, penghiburan, meningkatkan kerohanian, memelihara ibadah serta upacara-upacara. Tata tertib asas-asas dengan ikhlas memberikan persepuluhan dan persembahan guna menyelenggarakan dan pembiayaan gereja bagi orang-orang yang berkekurangan dan untuk pengabaran Injil kepada seluruh umat manusia di dunia seperti tadi. Ya. Untuk pemberitaan Injil, untuk pemimpin-pemimpin gereja, untuk orang-orang yang kekurangan dan untuk membiayai sarana prasarana gereja. 1/10 nilai yang sangat adil. Oh gajinya yang 10 juta, 1 juta. Gajinya yang sebulan cuma 1 juta, 100.000. Sangat adil Tuhan memberikan hukum. Dan itu ukuran yang terkecil. Dibanding Yesus yang sudah berkorban, menyerahkan
dirinya untuk kita. Yang ketiga, ya, ini mengingatkan supaya kita kembali ke terah di sini. Yang ketiga, ya, saya berjanji untuk memelihara rasa kasih dalam keluarga, mendidik anak-anak dalam kerohanian, memimpin sanak saudara dan sahabat kenalan ke jalan keselamatan, adil dan jujur, dan segala perbuatan, menepati janji, setia dalam persekutuan, menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku, menghindari celak-celaan yang tidak patut, menjauhkan diri dari minuman keras, penyalahgunaan obat bius, dan perjudian, berusaha untuk mengutamakan kepentingan gereja dan kemajuan kerajaan juru selamat. Karena sudah dibaptis, komitmen hidup baru. Perjudian, perzinahan, sikap cela-mencela, ya, penyalahgunaan obat bius dan sebagainya ditanggalkan. Yang keempat di sini, saya berjanji dalam pernikahan, saya dengan sadar akan memenuhi ajaran dan nasihat-nasihat Alkitab mengenai pernikahan. Saya berjanji pula bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus ini saya akan membuang adat, kebiasaan, kepercayaan agama saya yang lama, dan penyembahan berhala atau jimat-jimat, dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Harus dilepaskan, harus ada pelepasan kalau kuasa-kuasa jahat itu. Di sini, ya, membuang adat kebiasaan itu enggak mudah lah saudara. Biasanya selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari kita enggak, itu enggak mudah. Butuh kedewasaan dan komitmen. Disinilah umat Allah tadi berjanji mentaati hukum Taurat. Hanya satu yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub. Ini kepercayaan agama yang lama dan penyembahan berhala-berhala dan jimat-jimat. Lanjut. Selanjutnya saya berjanji akan memperhatikan sesama dalam kasih persaudaraan, mengingat di dalam doa, membantu dalam yang sakit dan duka, sopan santun dalam ramah tamah pergaulan, tidak mudah tersinggung, bersedia untuk berdamai, selalu ingat akan ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh juru selamat kita. Artinya aturan-aturan yang di Alkitab. Lagi pula saya berjanji bila saya pindah dari tempat ini secepat mungkin akan menggabungkan diri dari gereja baptis yang lain atau gereja Kristen yang seasas, supaya saya dapat memelihara dan mewujudkan perjanjian ini serta asas-asas firman Allah. Yang seasas. Nanti apa yang sudah kita terima, pengajaran yang betul, sekarang kan banyak gereja-gereja enggak jelas doktrinnya, pengajarannya. Enggak percaya Tritunggal, enggak percaya Yesus juru selamat. Hati-hati. Mana gereja yang didasarkan Alkitab, mana hanya sekedar berkumpul. Harus hati-hati. Karena itu diingatkan di sini. Gereja baptis atau gereja Kristen yang seasas. Ya, sehingga kita semakin kuat, teguh dalam pengakuan iman di hadapan Yesus Kristus. Itu saudara diingatkan. Saya, kita semua diingatkan. Mengikat perjanjian di hadapan Tuhan seperti bangsa Yehuda tadi. Lanjut. Mari kita lihat piagam perjanjian. Mentaati hukum Taurat, memberi persembahan, memelihara bait Allah. Betul-betul ini dilakukan secara sadar. Karena apa? Sudah berpuasa merendahkan diri. Sudah hidup kudus benar di mata Allah. Dan sudah ada pengakuan dosa. Piagam di sini memantapkan umat itu terpaut kepada Allah hidupnya. Tidak menyimpang, bagaimana mengasihi Tuhan. Bagaimana mereka mengekspresikan, memberi dari berkat-berkat Tuhan itu. Dan bagaimana mereka bertanggung jawab sarana, prasarana dalam ibadah di bait Allah. Semakin memantapkan itu saudara, apa yang dikatakan tadi,
Yang membumbui materai adalah Nehemia, Sedekia, dan seterusnya. Ada materai di atas 1 juta. Kita melakukan transaksi dengan orang lain harus ada materai. Materainya berapa sekarang? Tidak 3.000, tidak 6.000, sudah enggak berlaku itu. Sekarang 10.000. Ini materainya, saudara. Sehingga umat itu betul-betul komitmen 3 ini. Memegang piagam itu. Siapa yang tahun ini melihat piagam pernikahan? Setahun ini melihat piagam pernikahan atau buku nikahnya? Ada? Secara langsung kita diingatkan di situ. Apa yang sudah diikrarkan, dijanjikan disebut. Di sini saudara, piagam itu tujuannya apa? Membantu komitmen orang itu. Semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan tidak mempermainkan Tuhan. Ya. Janji di sini, makanya tertulis sangat rapi dan dibuka kitab Nehemia itu. Umat sadar, ini dosa nenek moyang kami, ini dosa kami. Sekarang kami siap membuat komitmen, dicatat dan diberi materai. Sehingga umat Allah semakin mengerti, semakin sadar. Kalau kamu taat, berkatnya ini. Kalau kamu melawan, berkatnya ini. Mari saudara, dalam hidup kita ada hal-hal yang dicatat. Tapi ada hal yang enggak tercatat. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya. Di Efesus 1 ayat 14. Hidup kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita itu sudah milik Allah. Dan materainya siapa? Roh Kudus. Prodomusnya itu Roh Kudus. Dimateraikan. Kita sah menjadi milik Allah. Seperti di sini, sah piagam perjanjian ada materainya. Mari kita menyadari hal itu. Karena itu kita berpaut kepada Allah. Mengasihi Yesus Kristus. Oh, saya ibadah mengasihi Tuhan. Tuhan sudah memberkati saya. Oh, saya memberikan persembahan karena Tuhan sudah memberikan pekerjaan saya. Ini Tuhan saya persembahkan untuk kemuliaan Engkau. Dan tidak hanya itu, kita juga diberi tanggung jawab bagaimana sarana prasarana dalam ibadah, terlebih mendukung dalam penginjilan. Ya. Seperti di doa Diakon Wadoyo tadi. Ya. Triaman yang pernah di kita ikut kami, kurang lebih 4 tahun ya, Triaman ikut kami. Ya. Awalnya dia ingin menjadi seorang guru, karena jurusannya PAK. Tahun terakhir sebelum wisuda, saat buat skripsi, panggilanmu kemana? Kalau kamu jadi guru, beginilah. Kalau kamu jadi pendeta, seperti ini. Apalagi di lingkungan gereja baptis, banyak gereja yang butuh hamba Tuhan. Kalau itu lulusan teologi yang enggak melayani, sayang di situ. Banyak di luar sana, di Jawa dan di luar Jawa, banyak gereja yang kosong. Ya. Kalau kamu menjadi guru, ini seperti ini. Tanggung jawabnya seperti ini. Saya jelaskan. Tapi di lingkungan baptis banyak gereja yang kosong. Dia akhirnya bergumul, besoknya saya tanya, seperti apa panggilanmu? Ya Pak, saya menjadi utusan Injil. Dan di gereja yang kecil dulu, atau di desa. Oh gitu, iya. Kemarin uji coba di Kendal, Semarang, 1 bulan.
Ya, 1 bulan. Dia nggak ada hati di situ karena perintisannya awalnya ada, tapi ternyata ditunggu sebulan belum ada. Ya. Karena itu dia nggak terpanggil di situ. Terus saya didatangi tim dari GPP. Pak, Triaman gimana? Apakah jadi di Kendal? Setelah saya telepon Tri, kelihatannya belum terpanggil di situ, Mas. Wah iya gini Pak. Saya ingin ketemu Pak Hosea sama Triaman untuk pelayanannya. Gimana Pak? Akhirnya kemarin dipanggil GPP. Ini tanda kasihmu, masih bujang sekian. Kamu masa orientasi 3 bulan di sana. Ternyata sana sudah cabang dan ada 2 pos PI. Ya. Dan lebih kaget lagi, Tri langsung dikukuhkan. Sudah nggak usah nunggu-nunggu yang lain, dikukuhkan. Minggu terakhir September kemarin atau minggu yang lalu. Di sini saudara, berarti sesuai doa kamu Tri, ikuti rencana Tuhan. Kamu masuk teologi itu enggak jadi pengangguran. Tuhan memberi lebih kemampuan kamu. Tidak sekedar kamu jadi guru. Kalau kamu jadi guru enggak bisa melayani full time di gereja. Kalau kamu menjadi pendeta, kamu bisa mengajar. Lebih luas skup pelayanannya. Apalagi kamu laki-laki, tanggung jawabmu lebih besar. Saya tantang gitu. Lalu kami mendoakan, teman-teman mendoakan biar semakin mantap. Pendeta Iwan, apa saja yang sudah dilakukan Tri di GPI Cimahi? Pelayanannya apa saja? Kelemahannya apa? Tulis Pendeta Hosea. Langsung saya ketik. Wah ini pelayanannya ini. Ya pernah firman, pernah khotbah minggu, bantu ngajar di PAUD, renungan jam doa, ya bantu multimedia, ya MC, ya kadang singer, yang ada. Juga sering saya ajak kunjungan. Kelemahannya apa? Kelemahannya ini, terus dorong dan beri semangat. Karena sudah komitmen. Saudara, kita ada tanggung jawab. Masuk teologi itu panggilan. Orang-orang baptis sudah mensupport panggilannya. Supaya rohnya hidup melayani. Ladangnya luas, kembali ke kita. Ada hati enggak untuk melayani sebut? Seperti piagam di sini. Tanggung jawab, komitmen kita. Karena banyak orang yang masuk teologi, dibiayai gereja, pengangguran banyak saudara. Ya. Banyak. Bahkan yang menjadi PNS juga banyak, terutama yang PAK. Panggilannya luntur. Di sini, memelihara, memberi persembahan tujuannya tadi. Kalau dia aplikasikan sekarang, untuk utusan-utusan Injil. Pentingnya. Ingat, pesan Yesus keempat Injil itu beritakanlah. Surat-surat Paulus itu beritakanlah. Biayanya dari mana? Bapak Ibu. Yang kumpulkan tiap minggu. Ya. Kita sisihkan untuk persembahan BPN, untuk persembahan BPD, untuk utusan-utusan Injil. Mari saudara. Piagam di sini mengingatkan panggilan kita. Bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Kita sebagai umat yang sudah ditebus, diberi jaminan di sini. Mari jangan kita sia-siakan. Itu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita semakin masuk mengikat perjanjian dengan Tuhan, sehingga kita semakin mengenal, mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita menundukkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengingat komitmen-komitmen yang pernah kita sampaikan kepada Tuhan.
Mungkin hari ini kita diingatkan semua, semangat kita, sukacita kita, berkat-berkat kita, tanggung jawab kita, semuanya dari Tuhan. Dan kita mensyukuri berkat-berkat itu atas kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita menyerahkan hidup kita, keluarga kita, talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan, titipkan bagi kita, kepandaian, keterampilan, baik diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, cucu kita. Mari kita semakin mengikat diri kita di hadapan Tuhan. Karena sangat jelas konsekuensinya, berkatnya. Mari kita berpaut kepadanya. Biarlah kami Engkau ajari memandang Engkau Tuhan, memandang wajah-Mu. Karena disitulah kami menemukan cinta kasih yang sejati, menemukan pengampunan, menemukan pemulihan, sehingga hidup kami yang sudah Engkau tebus ini sangat berharga kepada Bapa yang Maha Kasih. Kami menyadari kami manusia berdosa, kami kumpulan orang-orang berdosa yang jauh dari Engkau. Tapi setelah menemukan kasih kemurahan Engkau, biarlah Tuhan, hari ini kami diingatkan mengikat janji yang indah di hadapan Engkau. Karena kami ingin menemukan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan pemulihan. Berkati Tuhan, segenap umat-Mu hari ini semakin mengasihi Engkau melalui mentaati firman-Mu, hukum-Mu, mengasihi, mendoakan, dan saling mengampuni. Kami mensyukuri Tuhan melalui pekerjaan kesehatan, segenap jemaat-Mu boleh berusaha, boleh bekerja. Sehingga berkat-berkat itu boleh Engkau titipkan bagi keluarga kami. Dan kami boleh bagikan, persembahkan melalui gereja kami, bentuk syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan keluarga kami, anak-anak kami, baik pendidikannya, baik teman hidupnya, maupun pengharapannya. Kami menyerahkan Tuhan, komitmen kami, Engkau yang sudah menebus kami dan sudah Engkau materaikan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, semakin memantapkan hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Mungkin dalam pekan ini kami banyak beban, banyak pergumulan. Angkatlah Tuhan beban-beban kami. Kami pulang dalam ibadah ada kekuatan, ada sukacita. Dan besok dalam bekerja, kekuatan, pengharapan, modal kami bersama. Mungkin ada sakit penyakit fisik kami, tubuh kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu ya Yesus. Berkat-Mu, kasih-Mu melimpah hidup kami. Ke tangan kuasa Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Doa dan syukur ini kami persembahkan. Amin. Mohon kesabarannya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Mengingatkan dan mengundang Bapak Ibu semuanya, ya. Tanggal 4 Oktober besok Rabu ada persekutuan doa masih secara online. Renungan akan dilayani oleh Diakon Edi Hermanto. Bisa disampaikan Ibu Yasinta, ya. Saya mengundang Bapak Ibu bisa menyampaikan pokok-pokok doa, memberikan kesaksian, saling menguatkan kita di dalam satu tubuh Kristus. Berikutnya, Sabtu tanggal 7 Oktober akan ada persekutuan WBI. Jam 10
di rumah Ibu Yuliana Cianjuang Tiranus. Ya. Pembawa renungan Ibu Eni. Ya, di situ mengundang semua para ibu, para wanita, ya, bisa hadir besok Sabtu. Ya. Berikutnya besok Sabtu juga, ya, jam 6 sore itu akan diadakan persekutuan PKMB PKRB gabungan GBI Cimahi dengan GBI Anugrah Cimahi. Ya, jam 8 sore. Ya. Jam 6 sore. Sorry, yang dilihat sama yang dipikirkan beda. Ya. Dan juga perjamuan kasih membawa snack masing-masing gitu ya. Seperti itu ya, perjamuan kasih. Ya. Mohon dengan hormat orang tua yang mengingatkan putra-putrinya, ya, besok Sabtu ada persekutuan PKMB PKRB gabungan. Lanjut, selamat ulang tahun. Yang pertama, Saudara Adriano Ugara Naibau, ya, atau Ano, tanggal 5 Oktober. Ada Ano? Asri? Ya, selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati, ya. Terus semangat juga yang mau kuliah, ya Ano ya. Tuhan berkati. Ya. Tanggal 5 Oktober Ibu Marcelina Indarning atau Ibu Sutopo. Ada Bu? Ya. Ya. Selamat ulang tahun Bu Topo. Ya, Tuhan berkati, ya. Keluarga juga kesehatannya dan pelayanannya. Ya. Berikutnya tanggal 7 Oktober Diakon Sri Dadi Atianto. Ya. Selamat ulang tahun Diakon Sri Dadi. Tuhan berkati pelayanannya baik di Tiranus, di gereja atau di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena itu besok Sabtu semua ibu-ibu wanita diundang Diakon Sri Dadi. Ya. Ya, ya. Iya. Rujaan lagi ya Bu Sri ya. Rujaan lagi ya. Iya, seperti di Lembang kemarin ya. Ya, rujaan lagi gitu ya. Ya. Ada lagi? Petugas ibadah minggu tanggal 8 Oktober di sini, ya. Ya. Bapak Ibu bisa melihat, ya, sehingga semua yang tugas siap, ya, untuk ibadah besok minggu. Ya. Lanjutnya, ada lagi? Ada? Ya. Itu beberapa tampang-tampang ada dari sekolah minggu atau panitia lain ada? Ya. Ya, mengingatkan, gitu ya. Setelah ibadah di sini, PKMB yang rutin main musik setiap minggu dan setiap bulan, ya. Khusus PKMB kumpul dulu, ya. Pemain musik, gitu ya. Ya. Khusus PKMB PKRB, ya. Kumpul dulu, ya. Sama Cia, Mas Rahman, Gerin, ya. Kevin, ya, Uco, Petra, ya, semua yang main musik tiap minggu PKMB kumpul, ya, mau pesan seragam ke Bu Santo, ya, diskusikan seragamnya apa, sehingga Natal nanti betul-betul siap, ya, untuk dipakai, ya, tim musik, ya, di situ. Ya, ada lagi tambahan pengumuman? Jika enggak ada, yuk kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Mari kita naikkan permohonan doa berkat ini. Kemuliaan bagi Allah Bapa di surga, dengan penuh rahmat dan kuasa Roh Kudus, kami mohon berkat-Mu turun bagi kami, bagi hidup kami, bagi keluarga kami, anak-anak dan cucu dan setiap keturunan kami. Terpujilah Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyertai.
memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Mari kita duduk, kita saat teduh sejenak sebelum saling memberi salam.